Ayo, siapkan buku Al-Quran hadis ya. Simak dulu ya buku halaman 2 sambil menyimak suara lantunan ayat dari Ustazah Ovi. Awali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Lanjut ya ke materi huruf hijaiyah. Ayo kita simak bersama video Ustazah. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Sudah makan? Sudah siap untuk belajar? Sudah mengisi absensi? Dan mengirimkan foto kalian memakai seragam ke Ustazah hari ini? Oke, bagus. Pintar sekali. Belajarnya hari ini masih didampingi dengan Bunda ya, jadi tetap semangat. Nanti kalau virusnya sudah hilang, kita belajarnya bersama-sama lagi. Oke? Nah, hari ini belajarnya sama Ustazah ya, dengan Ustazah Penny. Masih ingat? Oke. Kita lanjut ya. Pembelajaran hari ini adalah mata pelajaran belajar Al-Quran hadis. Kemarin di kelas 1 juga begitu ya. Nah, sekarang Ustazah yang ngajar di kelas 2. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, kita belajar huruf hijaiyah. Kemarin sudah ya di kelas 1, kita hanya mengulangnya sedikit-sedikit dan belajar cara menulisnya. Nanti kalian bisa belajar menulisnya dengan mengerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Jadi, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau kalian belum paham, nanti bisa dilihat di buku ya. Kalian kan sudah kemarin dibagikan bukunya ya, sudah diambilkan sama Bunda. Oke, sekarang kita lihat yang Ustazah tayangkan dulu. Ingatkah kamu apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf yang terdapat dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Tentunya ketika kalian tilawati, pasti kalian sering menemukan huruf hijaiyah ya. Benar sekali, selalu dibaca ya. Kan kalian juga tilawati dari hari Senin sampai hari Kamis. Tetap semangat anak-anak. Kita lanjut ya belajar cara menulisnya huruf hijaiyah. Pasti sudah pernah. Dulu di waktu kelas 1 sudah sering ya menulisnya dengan ustadz-ustazahnya. Kita lanjut ya, belajar kembali. Pertama, kita belajar menulis huruf hijaiyah. Hurufnya yang terpisah. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya. Kalian amati huruf latinnya seperti apa, nama hurufnya apa, dan huruf hijaiyahnya. Cara menulisnya juga seperti apa, itu sudah Ustazah tayangkan ya. Kalau huruf alif itu kan seperti angka 1. Sudah dilihat cara menulisnya seperti angka 1. Begini saja. Terus huruf ba, biasanya ustadz-ustazahnya pasti melambangkannya itu seperti perahu, tetapi ada titiknya. Begitu. Sudah bisa anak-anak? Kita lanjut ya. Nanti itu bisa kalian lihat di buku kalian halaman 4 sampai 5. Sudah? Kita lanjut. Sekarang kita belajar menulis huruf hijaiyah yang lain.
kan ada terusannya ya. Ada ta, ada zain, terus ada fa, ada kha, ada lam, ada mim, ada nun. Oke, jadi perhatikan ya. Kalian harus mulai belajar menulis huruf hijaiyah karena nanti di kelas tinggi akan semakin sering kalian diminta oleh ustadz ustazahnya untuk menuliskannya di tugas-tugas yang lainnya. Jadi harus belajar. Oke? Setelah ini kalian bisa belajar menulisnya ya dengan menambalinya pada halaman 4 sampai 5. Tetapi ini bukan tugas, hanya untuk belajar ya. Kita lanjut ya anak-anak. Menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Nah, ada huruf ba sama ta. Nah, itu cara menulisnya harus dilihat di akhir, tengah, dan awal. Itu berbeda-beda. Apalagi ketika hurufnya itu berdiri sendiri atau tunggal. Jadi tidak ada huruf yang lainnya di sampingnya. Atau kalian diminta untuk menuliskannya secara terpisah oleh ustadz ustazahnya. Kemarin di bahasa Arab pasti juga pernah diminta oleh Ustazah Pur atau Ustazah Neti menuliskannya seperti itu ya. Jadi harus semakin bersemangat untuk belajar. Kalau kalian belum paham dan belum bisa, nanti bisa dilihat di buku kalian ya. Itu ada di halaman 10. Oke anak-anak? Kita lanjut. Menulis huruf hijaiyah. Maaf ya tadi Ustazah salah. Ustazah ulangi. Menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Nah, ini yang terusannya tadi, tetapi hurufnya lebih dilengkapi ya. Lihat ada perbedaannya ketika hurufnya ada di akhir, tengah, dan awal, serta ketika tunggal. Harus diperhatikan baik-baik ya. Kalian juga bisa memperhatikannya ketika kalian melihat tilawati mobilnya. Itu penulisan hurufnya pasti berbeda-beda. Ketika huruf sa itu ada di tengah, akhir, atau di awal. Oke? Semangat belajar ya anak-anak. Kita lanjut, menulis kata secara bersambung. Huruf hijaiyah tadi, kan kalian sudah tahu cara menulisnya di akhir, di tengah, ataupun di awal. Nah, ketika huruf-huruf tadi itu disambung, kalian harus memperhatikannya. Sekarang kita lihat pada bentuk awalnya. Itu ada kata, misalnya yang ta ya, huruf ta ketika di awal, jadi taroka. Beda kan? Ta-aba ketika disambungkan dengan huruf alif dan ketika disambungkan dengan huruf ro. Harus diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Itu bisa kalian pelajari lagi nanti di buku paket Al-Quran hadisnya ya pada halaman 14. Ustazah lanjut ya sayang. Kita belajar menulis lagi kata secara bersambung, tetapi ini adalah yang bentuk tengah. Tetap pada halaman 14 ya nanti kalau kalian masih bingung. Nah, itu ada huruf, misalnya huruf ba. Huruf ba ketika ada di tengah itu berbeda loh bentuknya. Perahunya bisa ukurannya lebih kecil. Dilihat ya, yang Ustazah bacakan ada kata kabaro, tobako, gitu. Sudah paham anak-anak? Jangan lupa dipelajari halaman 14 kembali ya apabila masih bingung. Karena kita hanya belajar menulisnya. Seharusnya belajarnya ini secara langsung, jadi kalian bisa Ustazah amati satu persatu cara menulisnya. Karena masih ada corona, jadi belajarnya di rumah dulu, belajar dulu di rumah cara menulisnya yang baik ya. Kita lanjut, menulis kata secara bersambung tetapi bagian tengah. Nah, diamati ya anak-anak, misalnya ada taroka yang tadi. Oke? Lanjut, menulis kata secara bersambung bagian akhir. Ini ada huruf ba. Ba tadi ketika di tengah itu hurufnya menjadi lebih kecil ya, tetapi ketika berada di akhir hurufnya menjadi lebih lebar. Misalnya watabba, kasaba, begitu ya. Nah, selain huruf-huruf yang dapat bersambung di atas, ada beberapa huruf yang hanya memiliki bentuk tunggal dan bentuk akhir. Contoh-contohnya ada itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf, jadi dihafalkan. Ada huruf alif, da, za, ro, za, wa, la, dan huruf ta. Oke, semangat belajarnya anak-anak. Sekarang menuliskan kata secara bersambung bentuk tunggal. Itu ada huruf
alif yang Ustazah sebutkan tadi ya. Alif ketika di depan tidak bisa disambung, tidak boleh disambung ya anak-anak. Berarti cara menulisnya seperti itu, ada di depannya dan terpisah dari huruf mim. Perhatikan juga huruf yang lainnya, sama kan, harus dipisahkan dengan huruf yang lainnya. Lanjut, menulis kata secara bersambung bentuk tunggal. Ini adalah contoh huruf yang 7 tadi tetapi berada di tengah atau di akhir ya. Nah, beda, alif tetap dituliskan sendiri, tetapi huruf da, za, ro, za, wa, dan lam itu menulisnya bisa disambung, tapi dengan aturan tertentu ya. Jadi kalian harus perhatikan. Terima kasih sudah belajar hari ini bersama Ustazah ya anak-anak. Ketemu lagi minggu depan ya. Walaupun masih melihat videonya Ustazah saja, kalau virusnya sudah hilang, kita akan belajar lebih giat lagi cara menulisnya seperti apa Ustazah. Terus caranya menulis yang baik dan benar seperti apa Ustazah, biar Ustazah amati satu persatu. Begitu ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Ustazah yang ada di buku paket. Ingat, bundanya yang mengantarkan ke sekolah. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap beribadah. Tilawatnya yang rajin dan belajarnya yang rajin. Ketemu lagi minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mempelajari materi hari ini, anak-anak dapat mengetahui penulisan huruf hijaiyah. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan dan belajar bersama Ustazah ya.